Halo semuanya, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya doakan semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ketemu lagi. Ini adalah materi lanjutan mengenai fungsi komposisi. Bagi yang belum menonton, silakan tonton videonya. Ini linknya saya sediakan di atas agar Anda lebih memahami mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, untuk materi kita kali ini, kita akan membahas satu materi yang mengenai fungsi inverse. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi inverse? Kemarin kita udah bahas materi mengenai fungsi komposisi. Yaitunya kalau fungsi komposisi itu artinya penggabungan dua buah fungsi ya menghasilkan suatu fungsi terbaru. Nah, kalau fungsi inverse itu apa sih? Fungsi inverse itu artinya adalah suatu fungsi yang dibalikkan dari suatu fungsi aslinya. Jadi maksudnya gimana? Misalnya ada suatu fungsi ini seperti ini ya, fungsi aslinya misalnya. Nah, dia balikan hasilnya, itu dinamakan fungsi inverse. Nah, kalau dalam fungsi inverse itu dilambangkan dengan seperti ini ya, f aksen x ya, dia lambangkan seperti, atau kalau fx itu sama dengan y biasanya ya. Nah, kalau dilambangkan berarti kalau y berarti y aksen. Nah, untuk lebih lanjutnya bagaimana cara penyelesaiannya dalam fungsi inverse? Nah, tonton videonya ya, jangan di skip agar Anda lebih memahami lagi. Di sini juga ada triks dan tips gitu cara menyelesaikan fungsi inverse itu dengan lebih cepat. Jadi simak videonya ya. Oke, selamat nonton. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini adalah materi lanjutan dari fungsi komposisi yang kemarin. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fungsi inverse itu? Fungsi inverse itu adalah suatu fungsi yang nilainya diperoleh dari kebalikan suatu fungsi aslinya. Oke, suatu fungsi yang nilainya diperoleh dari kebalikan suatu fungsi aslinya. Bagaimana maksudnya tersebut? Nah, kita contohkan langsung ke contoh soalnya. Example. Nah, contohnya jika fx sama dengan 4x ditambah 7, lalu yang ditanyanya fungsi inverse yang mana dilambangkan fungsi inverse pangkat min 1x, itu namanya lambangnya inverse ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yang jelas ini ada dua cara penyelesaian. Yang pertama cara biasa dan yang kedua cara cepatnya. Untuk cara biasa, perhatikan yang mana f aksen x ini kita mau tentukan, kita ubah dulu fx ini, kita ganti mau dengan p boleh. Jadi maka nilai p itu sama dengan 4x ditambah 7. Nah, kita ubah p ini pindah ruas, jadinya apa? Dari positif berubah jadi negatif, makanya sama dengan 4x. Lalu x sama dengan p dikurang 7 per, karena ini perkalian ya, 4 kali x itu maksudnya apa? 4 kali x. Nah, karena temannya itu kali, kita pindahkan 4-nya ini, jadinya kalau kali temannya apa? Bagi, benar sekali. Jadinya berapa? P dikurang 7 per 4 sama dengan X. Kalau ditanya fungsi inverse-nya, karena ini P kita ubah aja dengan X, maka X sama dengan 7 per 4 kita ubah dengan F fungsi inverse X. Nah, itulah jawabannya untuk cara fungsi inverse yang pertama. Ini cara yang pertama, cara biasa ya. Lalu kalau cara cepatnya
cara cepat. Nah, jika fx sama dengan 4x ditambah 7, ya, ingat ya, 4x ditambah 7, jadinya f aksen x, kita bikin dulu rumusnya. Jika fx sama dengan, saya kasih rumusnya dulu ya, ax ditambah b, maka f aksen x jadinya itunya x dikurang b ya, per a. Nah, untuk yang ini, yang a-nya angka 4, yang b-nya angka 7. Kita ngikuti aja, berarti x dikurang 7 per 4. Sebentar kan? Sama hasilnya? Sama? Ya, sama. Itu untuk soal yang pertama. Nah, yang tadi adalah untuk soal yang pertama. Bagaimana untuk soal yang kedua yang sering kan kita temui? Nah, misalkan dengan fx sama dengan 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1. Di sini tulisnya x tidak sama dengan, maksudnya min 1/3. Nah, ini sebenarnya tidak perlu Anda ragukan, karena maksudnya ini adalah datangnya dari sini. Saya jelaskan ya. Datangnya 3x ditambah 1 sama dengan 0. 3x sama dengan, ini pindah ruas, jadinya negatif 1. 0 dikurang negatif 1. Maka nilai x sama dengan 0 dikurang negatif 1 itu berapa? Negatif 1. Karena ini 3 kali x, maksudnya berarti 3 dikali x. Jadi kalau teman kali itu apa? Kalau pindah ruas? Ya, benar sekali, bagi. Makanya dia bikin tidak sama dengan 1/3. Oke. Sekarang kita masuk cara penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama, penyelesaian cara biasa. Kalau penyelesaian cara biasa, kita ubah fx ini dengan y. Berarti y sama dengan 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1. Lalu kita kali silangkan aja. Jadinya y dikali 3x ditambah 1. Oke. Ini tambah 1 ya. Tambah 1 sama dengan 2x dikurang 5. Oke. Kita kalikan. Y kali 3x berapa? 3x y ditambah y kali 1 berarti y. 2x dikurang 5. Oke, selanjutnya karena ini ada x, di sini ada x, kita samakan dia. Jadinya berapa? 3xy pindah ruas ke depan, jadinya berapa? Dikurang 2x. Ini pindah ruas ke belakang, jadinya apa? Karena positif, jadinya kurang 5. Maka karena di sini ada x, di sini ada x, kita keluarkan x sama dengan 3y dikurang 2. Oke. Di sini negatif y dikurang 5. Karena di sini 3x, x sama dengan, saya bikin lagi ya. Sini saya kasih batas dalam kurung 3y kurang 2 sama dengan min y dikurang 5. Nah, caranya kalau udah seperti ini, kita pindah ruaskan. Ini pindah ke bawah, berarti min y dikurang 5 per 3y dikurang 2. Kalau kita ubah ke inverse-nya, berarti f inverse x, maka ini yang y-nya berubah jadi x, berarti min 5 per 3x dikurang 2. Oke, itu untuk cara penyelesaian yang pertama, yang sederhana. Namun kalau untuk cara cepatnya seperti ini. Jika ada fx, ya, cara cepatnya ax tambah b
per CX ditambah D ya, D, maka F aksen X sama dengan inverse-nya berarti min DX ditambah B, maaf ya tulisannya agak ngawur sedikit, jadinya CX ditambah D. Nah, kalau kita coba selesaikan dari persamaan yang tadi ya. Nah, saya tulis di sini lah ya. Tadi fx-nya sama dengan 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1. Oke, untuk f aksen x maka f aksen, kenapa ya susah kali nulisnya. Saya tulis di bawah ini, jadinya sama dengan ini pindah ruas satunya karena ini D, ini A, ini B, ini C, tulis naik ke atas, berarti satu itu tidak pernah tuliskan, berarti min X dikurang 5 per 3X, ini pindah ruas, jadinya apa? Jadinya apa tadi? Kurang 2, sama hasilnya? Sama. Oke, itu untuk penyelesaian cara cepatnya.